Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Markus 8 ayat 36 sampai 37. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada pagi hari ini kita akan membawakan satu tema, yakni apakah yang Anda cari? Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak perkara dicari-cari oleh manusia di dunia ini. Apa yang dicari itulah yang dianggap sangat menentukan kebahagiaan hidup manusia. Ada banyak orang menginginkan hidup yang berbahagia, namun justru kekecewaan yang dialami oleh mereka dan kegagalan yang menimpa mereka. Mengapa? Karena mereka mencari sesuatu yang salah, mencari hal-hal yang bersumber dari dunia ini, bukan dari Tuhan. Ada pula orang-orang yang berusaha mencari segala hal dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dan ujung-ujungnya mereka akan kecewa. Pemazmur menasihatkan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mazmur 105 ayat 4-5. Alkitab menyatakan bahwa bila kita mencari Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan di dalam hidup ini. Jadi Alkitab menganjurkan kepada setiap diri kita mencari Allah terlebih dahulu, dan Tuhan akan memberikan semua bonusnya. Nah, tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencari hal-hal yang bersumber dari dunia dan sama sekali tidak pernah memikirkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri bertanya, apakah yang kamu cari? Di dalam Yohanes 1 ayat 38. Nah, di zaman ini, di hari-hari ini, manusia tidak lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai agenda utama dalam hidupnya. Tetapi inilah yang umumnya sedang mereka cari, kekayaan materi, harta duniawi. Materi duniawi telah menyilaukan mata semua orang, sehingga mereka mudah sekali tergiur dengan iming-iming iblis yang menawarkan kekayaan secara instan. Tidak salah
mencari kekayaan saudara. Kita butuh harta, kita butuh makan dan minum, kita butuh uang, tidak salah saudara. Tetapi apabila kita tergiur untuk cepat menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak halal dan instan, itu yang salah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karenanya mereka yang rela menempuh cara apapun demi mendapatkan apa yang dicari, meskipun cara yang ditempuhnya itu tidak halal, melanggar hukum dan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan tragisnya lagi, tidak sedikit dari mereka yang terlibat di dalam kuasa kegelapan. Ada yang pergi ke gunung ini, ke gunung itu untuk mendapatkan wangsit, untuk mendapatkan jimat, untuk mendapatkan mantra, supaya mereka cepat kaya. Dan tentunya ada tumbal, biasanya karyawan mereka dikorbankan, asisten mereka dikorbankan, bahkan kadang-kadang pasangan dan anak-anak pun dikorbankan. Nah, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dituntun iblis menuju kepada kebinasaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat satu lagu sekolah minggu yang sudah klasik sekali ya. Apa yang dicari orang? Jawabnya uang. Apa yang dicari orang? Jawabnya uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Saudara, inilah gambaran dunia pada saat ini. Walaupun keadaan sangat sulit, semua orang bukannya datang berseru, bukannya datang kepada Tuhan, tetapi mereka bertengkar, mereka konflik di dalam keadaan yang sangat sulit. Kalau kita memperhatikan skala perceraian di masa pandemi, itu melejit jauh lebih besar dibandingkan masa-masa tidak pandemi. Lalu kalau kita perhatikan konflik keluarga di masa pandemi, jauh lebih banyak dibandingkan masa-masa ketika dunia dalam keadaan tidak pandemi COVID-19. Ini apa saudara? Biasanya itu semuanya karena uang, karena stok habis, karena perbekalan habis, karena investasi habis. Jadi banyak yang merasa kamu yang harus bertanggung jawab, kamu yang harus bertanggung jawab, sehingga akhirnya timbullah konflik. Nah saudara, kalau sikap kita terhadap uang tidak disikapi baik-baik saudara, maka kita tidak ubahnya seperti orang-orang yang ada di dunia ini. Saya suka sekali dengan satu peribahasa tentang uang. Cannot be bought. Money can buy recreation but not happiness. Uang dapat membeli rekreasi, tetapi bukan sukacita ataupun bukan kegembiraan dan bukan kebahagiaan. Money can buy gift but not friendship. Dengan uang kita dapat membeli kado, membeli hadiah, tetapi bukan persahabatan. Money can buy insurance but not security. Dengan uang kita dapat memiliki banyak jasa asuransi, kita dapat membeli banyak sekali produk asuransi, tetapi bukan keamanan. Money can buy a gold ring but not love. Dengan uang kita dapat membeli banyak sekali cincin emas, mau emas putih, mau emas kuning, tetapi bukan cinta. Money can buy a cross. Kita dapat membeli salib ya, hiasan salib, aksesoris salib, but not forgiveness. Tetapi bukan pengampunan. Jadi pengampunan itu hanya kita dapat melalui bawah kaki salib Yesus Kristus yang telah mati berkorban bagi kita semuanya. Money can buy a lot of things, but it cannot buy everything. Dengan uang kita dapat membeli segala sesuatu, tetapi tidak dapat membeli segalanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa forgiveness cannot be bought. It must be freely given. Pengampunan itu tidak dapat dibeli, hanya dapat diberikan secara cuma-cuma dengan salib Yesus. Karena di atas kayu salib Yesus sudah menembus dunia, menembus isi dunia, yakni orang-orang yang berdosa. Jikalau kita ingin mendapatkan pengampunan, kelepasan dari belenggu dosa, marilah datang ke bawah kaki salib Yesus, karena Dia sudah mengerjakan
keselamatan itu bagi kita. Kita tinggal hanya menerima Dia, kita tinggal hanya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jesus said that our Heavenly Father will give good gift to those who ask Him. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah Bapa kita di surga akan memberikan kado yang baik, memberikan pemberian yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberi. Bukankah firman Tuhan sudah menjanjikan, carilah Tuhan, carilah yang baik, itulah yang Tuhan inginkan. You can get a fresh start in life by turning from your sins and asking God to forgive you, ya. Jadi kita dapat memulai kehidupan baru kita dengan berbalik dari dosa kita dan memohon kepada Allah untuk memberikan pengampunan kepada kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Markus 8 ayat 36 sampai 37. Ketika kita mencari Kristus dan menempatkan Allah sebagai yang terutama di dalam hidup kita, kita akan beroleh berkat dan kebahagiaan hidup yang sejati. Kebahagiaan selama ini yang dicari-cari orang di luar Kristus itu adalah kebahagiaan semu. Tetapi ketika kita mencari Kristus, maka otomatis kita mendapatkan kebahagiaan sejati. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita cari pada saat ini, kita kerjakan saat ini, ingatlah, tempatkan Allah yang terlebih dahulu kita cari wajahnya setiap hari. Allah yang terlebih dahulu kita utamakan. Selebihnya berkat akan mengalir, selebihnya kita akan bekerja, kita akan melayani sesuai dengan panggilan kita. Itu urutan yang benar. Jangan mencari keinginan duniawi terlebih dahulu, kemudian Allah ditinggalkan. Itu adalah urutan yang salah. Yang benar adalah carilah Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lainnya akan ditambahkan kepada kita sebagai bonus. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.